itu yang harusnya kita membuat sadar. Aduh, beraya jatuh, beraya licin kan. Licin, beraya. Selamat datang dan menonton di RB Channel. Salam sehat sejahtera dan sentosa buat kita semua. Sebelumnya mohon di-subscribe, like, comments, dan share. Terima kasih. Oke, lanjut saja kita ke arah kampung terujung di Desa Gunung Tajam. Di tahun 90-an saya pernah ke sini jalan kaki. Karena waktu itu ya selain jalannya susah dilalui kendaraan, juga kendaraannya jarang sekali yang ke sini. Ini juga jarang kan jalan seperti ini karena ya kondisinya memang jalurnya seperti ini. Seperti ini memang jalan coran, hanya saja sudah terkelupas saya. Tapi ya kendaraan Matic saya juga masih bisa dilalui nih. Ini jalur yang lumayan menguras tenaga dan pikiran karena kita harus konsentrasi agar kita lebih hati. Lanjut lagi beraya. Motor saya sudah kecapean sepertinya, nanjak. Kalau seperti ini sih jalurnya ya layak lah bisa kita lalui dengan Matic saya. Ai. Kenapa harus ada polisi tidur? Tolong dibangunin polisinya. Jangan tidur mulu di tengah jalan lagi. Karena mengganggu orang yang melintas. Wah, ini baraya kalau kita jalan-jalan di pedesaan kita bisa menikmati suara alam, suasana alam, kondisi alam yang membuat kita seharusnya bisa lebih tergugah karena kita lebih terkoneksi dengan alam secara pikiran, rasa, dan setidaknya kita akan akan memantik rasa kesadaran kita, kesadaran terhadap melestarikan alam yang
harusnya kita rawat dengan baik sebagai bukti syukur kita kepada Robbil Alamin, Tuhan sekalian alam, yang memberi banyak manfaat, dan kita sebagai manusia sangat tergantung sekali terhadap alam ini. Kita tidak boleh merasa sombong sebagai makhluk karena tanpa kita alam pun akan baik-baik saja. Tetapi kalau kita bisa lihat kondisi sekarang ini, banyak sekali alam yang rusak, tercemar, dan rusak lah pokoknya karena ulah manusia. Itu yang harusnya kita membuat sadar. Aduh, beraya, jatuh beraya. Licin kan. Licin beraya. Beraya. Saya kepleset. Mesti nyala kah? Kaget saya. Ada itu lagi apa? Monyet tadi di atas. Mudah-mudahan kondisi saya baik-baik saja. Oke, lanjut. Kaget saya. Di depan saya adalah Kampung Lebakwangi. Tenang. Kampung Lebakwangi ini masih masuk ke wilayah desa Gunung Tajem. Waduh, bahaya. Aman lah, paling jempol saya yang oke, lanjut Baraya. Kaget saya. Untung tidak kondisi ngebut. Inilah Kampung Lebakwangi, Desa Gunung Tajam. Kita ambil ke kiri dulu ya Baraya. Kita ambil kiri dulu. Jalannya lumayan bagus ya, masih bisa dilalui kendaraan roda 2 dengan nyaman. Ini Kampung Lebakwangi. Oh, ini lagi ada pembangunan ya. Ini ada pembangunan di informasi Desa Gunung Tajam ya. Ini pembuatan jalan ini. Lanjut ya. Oke, kita balik lagi Baraya. Ini karena jalannya saya gak mungkin juga melewati karena kayak udah habis kampungnya. Mohon ini dia
Kampung Lebakwangi. Ini dia. Apa ya? Sakit, lumayan. Yuk. Ini kondisi Kampung Lebakwangi, desanya Gunung Tajem. Ini mungkin cuma ada beberapa rumah ya, mungkin bisa di bawah 100 kayak rumah. Mungkin bisa kalau kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Ya sekitar 50 sampai 60-an rumah di sini. Masih sedikit sekali. Kayaknya dulu saya pernah nginep di sini. Tahun berapa ya? Di seseorang. Ini Baraya. Selanjutnya Baraya. Kita ke sisi timur. Ke sisi timur seperti apa kondisinya? Caranya. Muter-muter, Wi. Ini tadi warga lokal. Ini saluran, dulu ada saluran gede di sini, tapi kok sekarang udah nggak ada ya. Ini kayaknya masjidnya di sini, satu-satunya masjid yang berada di Lebakwangi ini. Masyarakat di sini kegiatannya bertani dan pengrajin anyaman-anyaman dari bambu. Ini udah mentok di sini, jalurnya sudah tidak bisa lagi beraya, jalurnya sudah mentok di sini. Dan kita balik lagi ya. Ini mungkin nanti kalau bisa tembus ke Pasir Laja harusnya. Oke Baraya, kita putar arah. Kita balik ke arah Gunung Tajem. Aduh, saya tadi kaget ya, mengalami sedikit insiden yang membuat jempol saya terluka. Lumayan lah, oleh-oleh dari sini. Oke, kita beresin dulu spionnya supaya enak. Kita akan melakukan perjalanan cukup ekstrim ya Bar ya, karena ya tadi saya mengalami insiden terperosok atau tergolesat. Oke, tadi di saat saya jatuh tadi di atas itu saya kaget karena ada binatang kera atau monyet cukup gede di pohon. Ya di sini masih banyak lah apa binatang-binatang atau hewan-hewan
hutan seperti kera atau monyet, dan itu harus kita jaga kelestariannya sebagai penyeimbang alam ini, karena tanpa mereka juga sebuah ekosistem atau keseimbangan alam akan terganggu, bahkan bisa membuat bencana alam. Walaupun kalau kita sadari bencana bukanlah sebuah yang harus kita sesalkan atau kita ratapi, tetapi harus kita kaji dan membuat kita sadar bahwa alam selalu mencari keseimbangannya sendiri, karena dengan begitu ya, alamlah yang apa ya, menjaganya atau menormalkan atau apa ya, ya mencari keseimbangannya sendirilah. Karena walaupun memang terjadi satu kejadian yang membuat manusia terdampak kerugian, itu semata-mata adalah dari buah dari akibat. Mungkin saja kita sebagai manusia telah banyak memberi dampak negatif atau kerusakan terhadap alam ini. Padahal Tuhan selalu mengajarkan kepada kita untuk selalu menjaga alam ini, untuk selalu mensyukuri. Tentunya syukur itu dengan bentuk apa ya, bentuk perbuatan menjaga keseimbangan alam ini. Oke, lanjut lagi Baraja, kita pulang ke arah pusat desa Gunung Tajam. Udaranya sangat enak sekali Baraya, dingin, suara alamnya, ada suara burung, ada suara angin, air, dan itu tidak bisa kita nikmati kalau kondisi alam ini rusak. Oke Baraya, harus selalu hati-hati kalau melaju di jalur ini, karena memang jalurnya cukup apa ya, cukup rusak, cukup bagus ada, cukup rusak ada. Jadi ya kita harus bisa memilih mana jalur yang sekiranya aman untuk dilalui kendaraan yang kita kemudikan. Kondisi sekarang jam 9. Jadi saya sudah 1 jam ini berkendara
ke arah Kampung Lebakwangi, yaitu kampung terujung di Kecamatan Salem dari sisi barat dan selatan. Sepertinya kalau kita tembusin kampung itu sebenarnya berbatasan langsung dengan wilayah Kabupaten Cilacap kalau dari sisi selatan, dan kalau dari barat adalah kabupaten atau provinsi Jabar. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat. Salam sehat sejahtera buat kita semua. Wassalam.